Ada terbaca saya buku apa namanya Artikel itu apa? tulisan apa gitu di majalah Saat ini Pak. Oh iya. Jadi dalam tulisan itu ada pendapat, cuman nggak disebutnya ditulis dalam tulisan itu ditulis mengatakan gini, orang yang tidak beriman sekalipun tetap kita yakini sifat perhitungan itu akan dapat. Sebagai itu cuma diyakininya perhitungan itu dapat orang yang tidak beriman. Cuma Ya mungkin nggak tahu artinya rohim itu dia. Karena dia kan mungkin nggak tahu bedanya antara rahmat, rahman dan rahim. Taunya si Rahman. Gitu. tapi apa pertanyaan selanjutnya ketika diyakininya umpamanya diyakininya perhitungan itu dapat yang orang yang tidak beriman, saya kira imannya nggak benar. Enggak. Karena itu tidak bisa merusak iman. Tidak sampai kepada yang pokok. Mungkin maknanya rohim itu rahmat. Kalau rahmat itu ta'ummu lil muslimi wal kafiri. Rahmat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya muliakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan rahmat Allah kita bisa melanjutkan taklim kitab Nashaikhud Diniyah. Kita hadiahkan Fatihah kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan diberikan pemahaman yang benar, dirapangkan kita urusan-urusan yang baik-baik, dan dilapangkan rizki kita semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala fi dzikri ihlakihi, di dalam menyebutkan membinasakannya Allah kaum Lutin, kaumnya Nabi Lut. Hina amilu, ketika mereka melakukan bil fahisati, dengan perbuatan yang keji, yaitu liwat atau homoseksual. Wa asirru 'alaiha, dan terus menerus atasnya. Falamma jaa amruna, maka ketika datang azab kami, ja'alna 'aliyaha, maka kami jadikan, kami balikkan
aliyaha bumi yang atas, safilaha ke bawahnya. Artinya kami balikkan negerinya gitu. Wa amtorna, dan kami hujani, alaiha, atas negeri itu, hijarotan, dengan batu-batu, min sijilin, dari batu-batu yang dibakar, mandudin, yang bertubi-tubi. Musawwamatan, yang diberikan tanda, inda rabbika, di sisi Tuhanmu, wa ma hiya, dan tidaklah ada dia kampung yang rusak itu, minadz-dzalimin, dari orang-orang yang berbuat zalim, biba'idin, dengan jauh. Kila dikatakan fi ba'di tafasiri, pada sebagian tafsir-tafsir, wa ma hiya biba'idin, yaitu tidaklah ada kampung atau tempat kaumnya Nabi Lut itu, biba'idin, jauh, minadz-dzalimin, dari orang yang zalim, alladzina ya'maluna, yaitu orang-orang yang melakukan bi'amalihim, dengan perbuatannya kaum Lut, kaumnya Nabi Lut. Wa balaghona, dan sampai kepada kami satu riwayat, anna rajulaini, ada dua orang laki-laki, kana ya'malani, adalah mereka berdua melakukan, hadhihi al-fakhisata, perbuatan yang keji ini, yaitu liwat atau homoseksual, al-khabithata, yang keji, fi baitin, dalam satu rumah, yang buruk dalam satu rumah, wa min fawqi saqfihi, dan dari atas atapnya, hajarun, ada batu, minal hijaroti, dari batu-batu, allati ursilat, yang dikirimkan ala kaum Lutin, pada kaumnya Nabi Lut. Fa kharaqal hajaru, maka membakar batu itu, as-saqfa, atap rumah, wa waqa'a, dan menjatuhi atap itu, alaihima, atas kedua orang laki-laki itu. Fa ahlakahuma, maka menghancurkan keduanya. Wa balagha, maka sampai dzalika, demikian itu, ba'dhus salafi, pada sebagian ulama salaf. Faqala, maka berkata ba'dhus salaf tadi, shadaqallah, benar Allah, wa ma hiya minadz-dzalimin biba'id, tidaklah ada itu jauh dari orang-orang yang zalim. Artinya dia seperti orang yang zalim, yang musyrikul Arab, yang menyekutukan Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam,
akhwafu ma akhafu, hal-hal yang paling saya takutkan, ala ummati, atas umat saya, amalu qaumi Lutin, perbuatan kaumnya Nabi Lut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la'ana Allahu, mengutuk, artinya tidak menurunkan rahmat, memutuskan rahmat, mengutuk. Sab'atan min khalqihi, 7 kelompok dari makhluknya. Min fauqi sab'i samawatin, dari atas 7 langit itu. Waroddada, dan Allah mengulang-ulangi, al-laknata, kutukan itu, laknat itu, ala wahidin, pada satu orang atau satu kelompok minhum dari mereka, salasan dengan 3 kali laknat. Wala ana, dan melaknat kula wahidin, setiap satu kelompok, laknatan takfihi, sekali laknat yang mencukupinya. Qala mal'unun, Nabi bersabda, mal'unun, dilaknat, man amila amala qaumi Lutin, orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Mal'unun man amila amala qaumi Lutin, mal'unun man amila amala qaumi Lutin, dilaknat orang yang melakukan homoseksual. 3 kali untuk satu kelompok. Mal'unun man dzabaha li ghairillah, dilaknat orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah. Mal'unun man ata syai'an minal bahaimi, dilaknat orang yang menyetubuhi binatang dari binatang-binatang. Mal'unun man aqqa walidayhi, dilaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Mal'unun man jama'a bainal mar'ati wa bintiha, dilaknat orang yang mengawini antara perempuan dan anak perempuannya, yang memadu perempuan dan anak perempuannya. Mal'unun man ghayyara hududallahi, dilaknat orang yang merubah batasan-batasan Allah tanpa hak. Mal'unun, yaitu dilaknat, manidda'a, orang yang mengaku-ngaku ila ghairi mawalihi, pada keturunan orang lain. Titik, di situ diterangkan dulu. Termasuk maksiat farji atau kemaluan
yaitu melakukan satu perbuatan penyimpangan dalam seksual, yaitu yang disebut dengan liwat atau disebut dengan homoseksual, atau memasukkan zakarnya orang laki-laki atau sebagiannya kepada jalan belakangnya laki-laki ataupun perempuan, yang disebut dengan liwat. Sehingga perbuatan ini merupakan satu dosa besar yang siksanya jenis kes zaman dulu. Begitu ada perbuatan liwat, maka Allah menurunkan siksa. Nabi Lut mengajarkan supaya ikut agamanya, supaya kalau nikah sama perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki. Malah Nabi Lut dikejar-kejar, katanya ganteng kali ini, katanya gitu. Akhirnya disiksa sama Allah, buminya dibalik. Jadi sampai sekarang tanah yang disebut namanya Sadum itu nggak bermakna. Dihujani batu yang membakar, habis hangus. Bumi dibalik, yang bawah jadi atas, tidak bisa ditanami apa-apa, tidak bermakna. Sehingga sekarang cuma hanya sekedar tengok-tengokan saja, kenang-kenangan di Sadum yang arah ke Syria itu, bahwa itu perbuatan kaum Nabi Lut. Di dalam riwayat ini ada diterangkan bahwa ada dua orang laki-laki, dia melakukan perbuatan homoseksual itu di satu rumah. Di rumah itu ada batu bekas kaumnya Nabi Lut zaman dulu. Maka batu itu bisa membara, membakar atap rumah, dan rumah itu menjatuhi dia, mereka berdua, dan menghancurkannya. Begitu siksanya. Asalnya batu yang tidak bisa membakar kemudian bisa membakar. Allah menghendaki seperti itu. Ya sekarang ya LGBT itu barangkali kayak gitu. Siapa yang tahu caranya kayak gitu? Sirul nggak tahu. Oh, nggak tahu. Sering jumpa sama yang di sungai-sungai itu. Iya, Ustadz pernah cerita-cerita? Enggak ya? Bahaya. Oh, ini sih apa? Mukhlis pernah pengalaman? Enggak. Oh, ya, nanti enggak jadi kau. Gara-gara itu di blacklist kau. Ya. Tapi dia pemerintah. Ya pemerintah ya dia lah yang menegakkan perintah itu. Atasannya atap. Karena kayak gitu itu
Yang buktinya LGBT saja masih jalan kan. Kalau memang ada ketentuan itu, paling itu himbauan. Kayak perbuatan zina, ya sampai sekarang ya masih marak dan masih ada tempat-tempatnya, ada harga sekian tingkatannya begini gitu. Pemerintah ya pasti tahu itu, tapi malah dimintai pajaknya, itu ya. Itu makanya syukur nggak jadi pegawai negeri kau Den. Ya, satu sisi ya, nangis kau, ya. Lagi pula kalau tiba-tiba ditugaskan ke Nias sana, anjing sama babi lah kawanmu di Nias sana ya. Ya mungkin sudah sampai segitu jalannya ya. Itu nggak ada Ustadz di negara kita undang-undang itu. Himbauan saja. Himbauan karena hak asasi ya, kebebasan. Menghina Nabi saja kata orang Prancis mempertahankan kebebasan hak asasi gitu kan. Walaupun dimaki-maki sama orang-orang Arab itu, termasuk Presiden Turki ya. Masukkan ke rumah sakit itu, gila itu kira-kira gitu ya. Makanya imbauan itu sebenarnya ya. Kalau bisa deketi, kalau memang wali kamu, sadarkan. Itu penyakit, bukan cari duit itu. Penyakit. Dia kalau yang ada pernah saya tahu, kuat itu badannya. Ada pelangnya yang tulisan salon itu jatuh, batunya di sebelah sana, diangkat batu besar itu. Kalau saya pun nggak tahan itu ngangkat, itu tahan itu, kenceng gitu. Siap itu baru dibalik-balikkan badannya gini-gini gitu. Kuat itu. Hanya kalau si Hasan Basri itu disondol gitu, tambah turun lah dia, ya. Turun marwahnya gitu ya. Itu penyakit, ya. Kalau sudah suka punya istri pun mau diceraikan istrinya itu. Ya. Ada orang punya istri cantik, masih jauh lebih cantik daripada yang baru kawin kawanmu itu. Jauh, ya, orang Aceh. Karena murid saya tahu. Memang nggak pala pandai, kalau saya suruh ngapal itu sering nggak hafal. Ya, kau ketawa kau ya. Ngapal nahu, ngapal fikih gitu, sering nggak hafal. Tamat dinikahi sama orangnya itu kayak ada penyakitnya kayak gitu. Tidur siapa? Ya, kasih muka air ya, bawa gayung, taruh situ, kalau ngantuk taruh di kepala musr gitu. Ya. Udah mau merem dia. Ini mewakili yang nggak ada kau. Nampak saya kalau kamu belajar gitu, tangan kamu main HP itu tahu misalnya.
Yang kamu jawab ngapain itu pun tahu. Cuma ya dibiarin aja, nanti kan dapat kaparatnya sendiri gitu. Dapat kaparatnya sendiri, jatuh entah apa gitu. Tak jatuh apanya, tak turun. Turun derajatnya. Jadi dia di kamar, cantik kamarnya, luar biasa. Saya tahu kamarnya itu VIP lah. Hotel itu di atas hotel. Orang saya pernah masuk. Ambalnya ini udah diganti kalau kayak gini. Warnanya ya. Ambal masih baru. Tapi jarang tidur sama dia. Tidur sama yang laki di belakang, kamar belakang gitu. Misalnya sama si Doni gitu ya. Gitu ya. Ya. Dikiranya Doni ini cantik kali gitu lah. Dia salah paham gitu ya. Ya. Untung Doni nggak pasang jambang. Kalau saya mau Ustadz Munib nggak berani, nah jambangnya ini nyucuk. Bujuan jambang nih gitu kan. Cuma karena kalau mau ngaji dicukur 2 hari sekali nyukur itu kan Ustadz. Semuanya Jadi kalau enggak ada mesin Ustadz kan. Ya. Kau juga kayak gitu kan. Dan nampak macam masuk penjara gitu. kata orang saya makan selewat ya doang. Iya. Biasanya kalau perempuan nggak suka, tapi ada yang perempuan tuh sukanya suaminya itu berjabut semua, berambut semua. Ada yang kayak gitu, seleranya itu kayak monyet itu. Baru ketawa si Pasai. Ada kayak gitu ketawa dia. Kalau ngaji betul-betul dia, itu dia. Ya. Mungkin kamu lahir nggak nangis ya, ngantuk. Jadi akhirnya ceraian. Ya karena istrinya itu dia nggak dipedulikan, jadi kalau salah informasi yang terakhir saya dapat, istri itu pergi ke Malaysia. Oh, itu minta cerai, terus maki-maki. Maki-maki. Tapi memang bahaya tuh orangnya. Asal jumpa megang api. Asal apa? Asal jumpa kita, asal silap kita sedikit. Pokoknya daerah-daerah yang dilarang ya suka apa. Jadi kadang-kadang kita udah tahu, udah jaga lagi. Oh, Kadang-kadang ya daerah-daerah terlarang itu dilarang, melarang gitu ya. Yang harus dilarang itu nggak boleh gitu kan, dipegang. Oh itu karena tahu kalau mesin itu di situ, geraknya mesin itu di situ. Jadi itu mau menggerakkan mesin itu. Kalau salaman gini-gini Ustaz enggak. iya, Gitu. pokoknya kalau orang Ustaz diajak salaman gitu digaruk sini. iya. Hah? Saya karena ketakutan itu. Ada masjid. Kalau salaman sama digaruk, mati lah ini gitu. Dikira aja tangan saya ini kurapan apa? Itu ya. Tapi kalau sama Ustadz berani itu kan udah nggak takut jambang itu. Kalau sama si Ulil ya lah. Ya. Jadi model orangnya pukul rata, Oh pukul rata dia. asal incang ikan gimbalnya. Oh gitu. Tahu kamu gimbal itu? Gimbal sama gembel
Jangan niru-niru cakap Medan kalau nggak tahu ya. Jangan kamu bilang disuguhi makanan gimbal aja, jangan gitu. Ya. Itu konotasi negatif. Bahasa seperti itu. Jadi kalau saya nggak belajar tapi dengar gitu langsung paham saya. Langsung. Jangan kena gimbal orang bang, misalnya kata Padil gitu bilang kan. Oh, saya terus langsung paham. Oh, bahasa si Padil ini keluar si gimbal ini. Iya, kita jelaskan lagi tentang apa tadi, liwat tadi. Yang penjelasan para ulama bahwa perbuatan homoseksual itu bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab fitrah manusia itu kalau laki-laki suka sama perempuan. Makanya min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, saya jadikan kamu ini berjodoh, berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan. Kalau perempuan semua, ada satu laki-laki mati dibuat. Datang anak majelis taklim akhwat semua misalnya ya. Laki-lakinya cuma si mukhlis saja. Mati pokoknya si mukhlis ini dibuatnya. Langsung ditarik bajunya, pecinya, sarungnya, mati dah. Ampun gitu. Kalau rame-rame petentengan dia cakapnya. Kau mau sama aku katanya. Kau ambil aku yang kedua katanya gitu. Ya. Ngomong hati-hati kalau bilang kayak gitu di Medan ya. Nanti ada ujungnya itu. Medan ini hati-hati pokoknya. Kalau kita baik, tapi kalau kita nampak salah ngomong, digimbal. Ya. Digimbal ya. Gitu. Saya datang ke Medan terus diceramahi sama guru-guru di atasan saya, begini Ustadz, Medan ini begini gitu ya. Kayaknya saya terus pinter karena udah langsung dikasih tahu ciri-ciri orang Medan gitu. Jadi bertentangan dengan fitrah manusia. Kemudian di antaranya melemparkan kotoran ke dalam jiwa. Sebab perbuatan seksual homoseksual ini menyakitkan dan berbahaya dan membuat kotoran. Itu nggak ada di kitab ya, di sarahnya pun nggak ada. Itu yang kita ambil dari kitab-kitab yang kalian nggak punya lah. Kemudian merusak sifat kelaki-lakian. Karena biasanya laki-laki kan suka sama perempuan. Ini laki-laki kok semua sama laki-laki. Kemudian merampas hak-hak perempuan. Itu haknya perempuan kan, laki-laki ini kan. Makanya ada kamar mandi untuk perempuan, untuk laki-laki. Kalau kamar mandi untuk laki-laki saja, berarti haknya perempuan hilang, nggak ada. Makanya ada yang masuk ke kamar mandi perempuan
Alasannya, iya ini juga untuk perempuan katanya gitu. Iya. Nah, orang perempuannya pun ketawa. Udah nggak tahan ini untuk perempuan yang ini gitu juga. Saya ketawa dengar kayak gitu, tapi saya tahan. Yang paling bahaya memicu turunnya azab Allah secara umum dengan jenis cash. Kalau di mana satu tempat ada perbuatan itu, turun azab Allah. Di dunia dan di akhirat. Sehingga dalam satu hadis itu dikatakan yang paling saya takutkan umat saya itu pekerjaan kaum Lut. Di Amerika entah di mana itu boleh laki-laki kawin sama laki-laki. Boleh, ya. Tempo hari di Indonesia LGBT itu mau mengusulkan itu dengan aturan hak asasi manusia. Tapi nggak bisa, karena bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa, gitu ya. Lawannya ke situ dia terus diterjemahkan. Di dalam hadis ini ada 7 kelompok yang dilaknat Allah yang merupakan satu perbuatan dosa besar. Yang satu kelompok itu diulang-ulangi sampai 3 kali saking besarnya. Yaitu yang pertama perbuatan homoseksual itu mal'unun sampai 3 kali. Berarti sudah dosa besar. Makanya kalau suka kayak gitu ya bagus cepet nikah. Ya sedapatnya lah. Yang murah-murah ya janda-janda yang udah gitu, nggak pala minta yang banyak-banyak gitu dulu. Ya kamu pula nggak mau pula, maunya cari yang muda ya, kelapa lah, ya degan itu. Yang kedua itu udah jelas tadi ya. Man dzabaha li ghairillah. Orang yang menyembelih binatang yang halal disembelih tapi bukan karena Allah, misalnya karena berhala atau karena setan, itu dilaknat. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an, man uhilla li ghairillah khurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Dia menyembelih kerbau bukan untuk dimakan bersama, tapi bukan karena Allah, tetapi untuk supaya bangunannya itu tidak diganggu setan. Itu ditaruh kepala kerbaunya di situ. Itu termasuk dosa besar mandabah li ghairillah. Tapi kalau kamu ngasih makan sama tuyul, misalnya mau daging, itu nggak apa-apa, disep gitu ada dia. Bukan li ghairillah itu. Ya seperti kamu ngasih orang fasik gitu. Ngasih orang yang baik
itu boleh. Misalnya si Hasan Basri ini ada kawannya itu jin, puakonya misalnya. Kalau makan dikasih sikit gitu. Nah, makan dikasih sikit gitu. Boleh. Bukan menyembelih, bukan, itu tidak masuk itu. Enggak dikasih pun enggak apa-apa. Cari makan sendiri itu. Puakum gitu ya. Ustaz tahu puako? Oh, si Azmi punya. Ya. Nanti tanya sama si Azmi. Dia mau dijual tapi belum tahu cocok harganya. Bukan maksudnya yang menyembelih tidak menyebut nama Allah, itu bukan itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i menyembelih tidak menyebut nama Allah asalkan Islam sah. Itu sunat dalam mazhab Syafi'i. Imam Malik baru mengatakan harus pakai Bismillahirrahmanirrahim. Islam kamu motong udah biasa aja sah. Bismillah itu sunnah. Jadi itu artinya bukan maksudnya menyembelih tidak menyebut nama Allah itu. Itu banyak yang dipajak-pajak itu orang Islam itu gini gitu aja gitu. Kitab Ustadz kayak kitab saya. Beda. Coba tunjukkan sampulnya Ustaz. Iya sama. Cuma kitab Ustadz nggak ada artinya karena nggak pernah mengartikan. Belum saya terangkan sedikit lagi, nanti minta izin lagi nggak apa-apa. Di dalam takliknya itu catatan kaki yang nomor 2 itu mal'unun man dzabaha li ghairillah lam yadhkur ismallah ala dzabihihi. Ini menurut mazhab Imam Malik, bukan menurut mazhab Syafi'i. Paham? Ya. Jadi kita baca kitab itu kalau yang tahu cepat nangkepnya. Yang susahnya yang nggak tahu, ngikut tulisan itu aja. Kalau tahu artinya, yang lebih pandai dan cepat, yang nggak tahu artinya ditengok sih. Halamannya pun nggak tahu nih halaman berapa pun. Bagus katanya kan. Udah selesai lah, udah tamat, udah katanya. Makin nggak tahu makin cepat bacanya. Yang setengah-setengah itu yang nggak sampai-sampai. Iya, udah jadi minta izinnya nggak jadi. Ustadz lupa minta izinnya tadi. Sebaiknya dia gimana? Umpamanya ini kadang-kadang ada orang tua yang juga untuk tanah Apa? ada orang tua, itu tanam dulu gitu. Jadi pernah saya dengar Di bawah tanah gitu maksudnya. Si Mustafa lah itu. Terus ini saya dengar aja. Jadi maksudnya dia orang ngomong kadang-kadang katanya kalau beli ayam simpang itu ragu. Maksudnya itu kalau bisa aku yang membeli atau nampak boleh yang mengucapkan bismillah, mengucapkan adab-adabnya. Jadi sebaiknya itu sikap kita bagaimana?
diem aja, nggak usah diapain. Kalau itulah diikuti, maulah nggak makan sama di kedai pun nggak makan, undangan pun nggak makan. Ketika mau undangan hari Minggu, kerupuk aja aku katanya. Entah siapa yang motong nih katanya kan gitu. Iya, yang penting Islam. Makanya kalau nyari istri yang penting Islam, sholatnya menghadap ke barat, udahlah betul itu udah. Supaya nggak banyak kali permintaan. Yang penting Islam, ya. Itu kalau supaya aku yang menyembelih itu namanya mau bisnis, ya, kayak gitu. Kalau mau itu mempersulit. Nanti tanya ini air dibeli dari mana, pabriknya siapa yang punya, baju ini pabriknya siapa. Nah, ini enggak Islam semua. Apalagi sajadah ini yang bikin made in China. Cina itu tahu orang naik haji banyak beli sajadah, hanya kita ingin sajadah. Itu orang yang haji ini nggak tahu-tahu aja beli aja. Nah, ada yang kecil supaya hanya bikin yang kecil katanya kan gitu. Jadi kalau mau yang halalan thayyibah, hujan kayak gini mangap ini. Itu halal betul. Ya. Jadi kalau pas hujan itu mangap minum. Halalan thayyibah. Dah? Iya. Iya, sedikit. Jadi dulu saya nggak tahu persis kita tahun 89 atau 86. Cuman kabarnya kalau misalnya ini seperti lupa ya Ustaz. Maksudnya lupa namanya. Ada dulu namanya Ustaz itu ngajar di Masjid Layang Perlawanan Pakam. Mana? Jadi keistimewaan beliau itu kalau beliau memotong ayam, minta izin dulu ya, minta izin semuanya, minta izin apalagi potong ayam. Ayam itu dimasaknya dibaginya lagi, dibaginya. Jadi gitulah apa namanya pola hidup beliau. Jadi dia ngajar sampai itu ngajar kabarnya dari rumah itu sampai ke masjid Perbaungan itu naik Vespa. Entah kemana ditakdirkan Allah satu saat senggol orang dia, senggol orang sama apa ini. Seharusnya kalau penglihatan orang itu nggak salah, cuman yang nyenggoli dari kalau lembut apa juga. Yang jelas ustaz itu tak salah. Jadi dikejarnya orang yang nyenggol tadi, itulah yang minta maaf. Jadi satu, yang kedua mungkin betul yang bilang itu dengan kita orang lain yang orang yang baik, Tuhan yang baik. Di satu saat minyak Vespa ini habis nih Vespa. Yang ini ambilnya apa ada siapa? Masukkannya aja gitu. Nah, jadi bukan itu yang saya maksud. Intinya yang dia meminta izin motong itu tadi gimana? Kehati-hatian tinggi itu gimana? Ya kehati-hatian saja, tidak harus. Tapi setahu saya Ustadz Abdul Manan itu rumahnya di Pakam. Rumahnya di Pakam. Karena itu tokoh Al-Ittihadiyah kalau nggak salah. Berarti dia itu juga? Enggak. Temannya cerita, tapi entah betul entah enggak ceritanya, sakitnya itu diserang orang, kalau bahasa Fadil digimbal orang lah gitu. Itu muntah darah. Ya kabarnya itu betul. Ya, digimbal orang itu kalau bahasa Fadil ya. Itu orang Pakam.
Saya kenal sekolahnya di sini. Kadang-kadang banyak yang saya tahu, makanya kayak mata gitu bisa kayak matanya ada sopa gitu ya, yang matanya dipinjamkan dikasih sama Raden Kian Santang itu bisa melihat kejadian yang lalu gitu ya. Misalnya si Fadil bilang kayak gini gitu, kadang-kadang saya nampak, oh gini maksudnya gitu. Tapi kadang-kadang nggak saya ucapkan. Misalnya si Mukhris, saya tengoki gitu, ya. Ini anak ini mau CJ gitu, mau CJ dalam satu perbuatan apanya itu. Tahu CJ? Apa CJ? Hah? Beda. Iya, kalau bahasa Jawa CJ itu beda. Kalau bahasa Medan apa? Hah? CJ itu nipu, ya. Makanya kamu nggak boleh nipu ya. Kalau nanti ini mesti dibelikan ini mesti dibelikan ini, jangan yang apa, itu ada musibahnya, ada kaparatnya itu. Ya, jatuh kamu nanti. Pohon nggak boleh dipotong jatuh deh. Ya, udah dibilang kan ini berikan tempat tidur sama lemari, nggak kubelikan ini katanya kan. Nah, misalnya itu ada kaparatnya, itu hati-hati kamu. Ya, kamu pernah punya pikiran kayak gitu kan? Iya kan? Pernah punya pikiran kayak gitu, tapi masih bimbang kan? Itu makanya bisa dibaca. Cuma kelemahan saya nggak merokok aja. Kalau kehebatan kamu kan merokok. Lebih parah lagi hebatnya kamu ini merokoknya di kamar mandi kan. Ada masjid Pakam itu kamar mandi masih baru bagus. Tengok bekas rokok itu sampai 5 gitu. Berarti orang yang datang itu 5 orang merokok semua itu. Nah, itu disedot gitu rokoknya, itu dihisap sama bau apanya itu. Di situ kadang-kadang turun Lailatul Qadar itu. Bisikan-bisikan. Misalnya pulang ke Jawa aku katanya kan. Ya aku tunjukkan kalau aku udah dapat istri katanya kan. Ada kan kau gambaran kayak gitu pikiranmu kan? Iya, udah saya baca, hati-hati kau ya. Ya. Bisa kayak di film-film itu. Bisa ada kaparatnya itu. Si Fadil nggak lulus pun Pak Kiai udah tahu. Tanyalah sama dia. Dil, kamu siap-siap lah tuh gitu. Dia mungkin di hatinya terasa tapi diem aja dia. Iya kan? Padahal tingkat tinggi pegawainya itu kalau lulus 5 juta nggak kemana itu 1 bulan. Ya, cuma datang ke kantor merepet-merepet sedikit gitu-gitu aja itu. Dah, kita lanjut. Man ata syai'an minal bahaimi, yaitu orang yang menyetubuhi binatang. Mana si Hasan tadi? Enggak datang dia.
Jangan nanti dibilang, oh ini kan milik saya sendiri, jangan gitu. Ya. Ya. Walau milkahu, walaupun miliknya sendiri. Itu beda-beda ulama memberikan hukum siksanya. Ada yang dibakar aja itu katanya, ada yang enggak, dihukumi seperti apa namanya, perbuatan zina gitu. Itu pernah terjadi di luar negeri. Saya baca majalah Arab. Orang bisa renang-renang sama angsa. Angsa itu dikerjai gitu. Pas detik-detik merdekanya itu, detik-detik kemerdekaannya itu di kepalanya diginikan mati. Itu ada kayak gitu, suka sama angsa dia. Angsa kan putih itu kan, ngok gitu kan. Itu yang ada itu kan Pari. Di mana? Kalau di apa yang majalah tempatnya. Jadi mengatakan kan Pari besar itu di dari tahun dulu. Itu kan cakapnya jenis apalah kelamin itu. Itu mirip macam alat kelamin, cakapnya perempuan. Oh gitu. Jadi ini kan orang Merawi. Jangan kasih tahu orang ini, nanti sur. Jadi rupanya dia, Si Doni itu. dia ini kan di laut, dia pakai, ya orang di laut itu kan modelnya pakai kolor luar. Karena sudah memang mungkin tahapan apa, jadi di tubuhnya lah ikan pari. Jadi rupanya dalam ikan pari itu ada anak kecil ikan parinya, ekornya main, mati. Oh gitu. Hati-hati kau Irul. Kau gak pernah melaut? Pernah. Udah nge-grab aja ya. Nanti kejadian kayak gitu bahaya. Jadi masyarakat kalau ikan pari Musa itu di apa di Bogor itu apa ini Ustadz kayak gitu pun tahu ya. Yang bagian-bagian kayak gitu yang tahu Ustadz. Ya udah, termasuk apa? Kalau yang kayak gitu saya tanyakan sama Ustadz. Kemudian lanjutnya yang nomor 4 ini, yang dilaknat itu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, terlebih-lebih sama mamanya. Makanya kedudukan mamanya itu ketika dibanding derajatnya sama bapaknya itu, kalau dibanding ya, itu lebih tinggi mamanya. Walaupun ya yang laki-laki itu ya derajatnya tinggi. Maka dalam hadis itu ketika ditanya Rasulullah tentang siapa orang yang berhak saya muliakan, itu dijawab 3 kali ummuka 3 kali. Baru yang keempat abuka gitu. Sehingga apabila ada pertentangan hak ayah dengan hak ibu, maka hak ibu didahulukan. Sebab ibu itu yang mengandung, kan bapak nggak ada yang mengandung. Ya, ibu yang menyusui. Menyusui itu kan capek. Orang mau tidur gitu, nyusu anaknya. Itu nyusu. Gitu. Ya. Udah ketawa. Ustadz bayangkan jadi ya. Ustadz nggak usah bayang-bayangkan yang jorok-jorok.
Ini menerangkan capeknya mengandung, capeknya melahirkan. Makanya melahirkan itu ada hidup dan mati. Apalagi melahirkan saat sekarang ini, di mana-mana rumah sakit harus di rapid test dulu, swab test, ya. Swab test itu paling murah 800-900. Kalau kamu pelit kali ya udahlah nggak usah melahirkan deh gitu. Potonganmu mukhlis. Jadi orang jangan perhitungan kali ya. Rizki itu ada dari Allah Ta'ala. Kalau kayak gitu nanti berhenti rizkinya. Belas kasihnya ibu itu lebih tinggi daripada belas kasihnya ayah. Makanya si Fadil ini kalau sama ibunya takut kali dia. Kalau sama ayahnya tinggal pergi dia. Entah apapun ayah cakap gitu dia. Gitu. Tapi kalau sama mamanya, ya mak, kamu kawin sama ini, ya mak, memang saya mau kawin mak, gitu dia. Gitu. Jangan sama yang lain ya. Iya mak, memang itu saya suka dia gitu. Begitu dia. Nah, kalau bapaknya bilang dia mau kawin, oh mesti kerja dulu kata saya kan. Kata si Fadil, nggak usah dengarkan cakap bapak itu. Katanya kan. Jadi ibunya diucapkan tadi berapa kali? Ibunya berapa? 3, bapaknya 1, ibunya 3, bapaknya 1. Ngerti kok maksudnya? Apa? Jangan salah paham, ya. Ya, ini supaya si pasien nggak tidur, tapi tidur juga. Kau mau sama aku katanya kan. Gua dalam kedua kau kata. Jangan kayak gitu, nanti digimbal sama orang Medan. Ya. Jadi durhaka nggak mau datang segala macam ngejei. Gara-gara mama hitam aku jadi hitam, itulah mama katanya kan. Misalnya mama udah hitam pendek katanya kan, makanya aku DJ aja sama kawan. Aku nggak berani pakai baju pendek karena tanganku hitam gitu kan. Kayak mama katanya kan. Ya aku bukan salah aku, yang salah nenekmu katanya kan. Sama lah nenek sama itu. Ya. Neneknya pun jawab, bukan salah aku, uyutmu katanya. Itu. Jadi itu yang keempat, yang keenam, yang kelima, yang mengawini mamanya dan anak perempuannya, digimbal juga ini istilahnya ya. Ya. Kalau istilah Fadil digimbal juga ini. Anak tirinya sesudah mamanya dikumpuli itu haram dinikahi. Tapi kalau anak tirinya belum mamanya dikumpuli kemudian nggak jadi, itu boleh. Nah. Jadi dalam Islam itu termasuk yang diharamkan ya memadu antara dua saudara. Saudaranya misalnya si Rizkia itu punya saudara namanya Rizki. Kau mau sama Rizkia, Rizki kau ambil juga gitu, kakak beradik. Itu nggak boleh ya.
antara satu mati dulu baru namanya ganti apa? Ganti kereta, ganti tikar. Orang sini bilang namanya ganti tikar, ya. Oh, makanya banyak. Saya 6 bulan di Medan udah banyak, udah bisa menerangkan kayak orang Medan seperti ini. Kamu udah ada 6 bulan? Lebih. Sudah berapa bulan? Ada 1 tahun. Udah banyak kamu di sini. Gitu. Ya. Ya. Harus tahu istilah-istilah. Termasuk yang tidak boleh juga memadu antara seorang perempuan dengan bibinya. Itu nggak boleh. Perempuan itu keponakannya bibinya itu dinikahi, bibinya juga dinikahi. Nggak boleh. Yang saudara itu pernah kejadian. Ya, kakak beradik dinikahi 1 orang, itu pernah ada kejadian. Itu. Daerah Berayan sana. Orang nanya saya, nggak boleh, itu haram. Saya bilang gitu. Barulah ramai. Kemudian mal'unun man ghayyara hududal ardi, dilaknat sama Allah orang yang merubah batasan-batasan bumi. Maksudnya bisa diartikan bahwa batasan-batasan yang memang bukan haknya itu dipaksakan, gitu. Artinya melampaui batas. Apa itu bahasa Arab? Pokoknya saya ladang kami sama rumah di tanah saya atau saya dengan asli. Itu asli ini tanpa sama Tuhan saya gesernya masuklah batas itu dicabut tanah ladang saya. Jadi saya bilang ini dalam enggak begini faktanya. Apakah mungkin termasuk? Iya, itu juga termasuk, tapi agak jauh. Misalnya tanah air, tempat air hujan dibikin perumahan, dibendung. Begitu banjir besar, bendungannya bocor, rusak, segini air langsung yang arah perumahan, arah ke Pajak Melati, lewat Pajak Melati berapa tahun yang lalu itu. Jadi orang itu berenang, yang bisa berenang langsung bendungan itu. Saya pernah ngisi pengajian di sana berapa kali. Alhamdulillah malam kejadiannya itu. Pokoknya itu dulu sawah ladang dibendung, dijadikan perumahan. Nah, itu. Kan hati-hati nanti kalau kamu beli perumahan, ya. Tengok itu tempatnya itu asalnya sawah atau macam mana. Kalau yang di bawah dari tempat kita itu sawah, makanya nggak laku dia. Itu dulu pernah banjir, rumah yang di bawah itu kena semua karena itu sawah. Arti yang jauh daripada ini termasuk yang merubah ciptaan Allah. Merubah ciptaan Allah itu misalnya operasi kecantikan, itu merubah batas-batas yang diberikan oleh Allah. Nanti kayak kamu gini, duitmu banyak, kamu hidungmu itu kamu mancungkan sebelum jadi pengantin ini.
disuntik, ditarik kayak gini, suntik silikon, plastik bekas itu. Jadi mancung. Kalau betul mancungnya cantik, tapi ada yang mancungnya salah, kayak sebagian banci-banci itu mancungnya gini tuh. Ya. Nah, itu merubah ciptaan Allah, tidak boleh. Alis yang mana ini ya, dicukur, diganti agak ke atas, sampai tetangganya pun, ini kakak ya, gitu dia. Kok lain penampilan kakak katanya kan. Kenapa katanya? Alisnya ketinggian katanya. Nah, rupanya terus tumbuh, jadi alisnya dua, sini satu, sini satu. Ya. Udah tua, bulu matanya disambung, sampai jalan pun begini. Karena nggak tahan, matanya itu menahan bulu mata itu, jalannya nggak bisa gini gitu. Keberatan bulu mata itu, ya, itu merubah ciptaan Allah. Laki-laki dirubah jadi perempuan, itu nggak boleh. Laki-laki supaya nampak betul-betul perempuan, bisa dirubah. Alat kelaminnya itu dipotong, dibikin yang kayak ikan pare itu tadi Ustaz ya. Ya. Itu nggak boleh ya. Ada beberapa orang itu terus dicarikan surat pengakuan dari pengadilan negeri. Kalau statusnya itu udah berubah menjadi perempuan, jalannya pun biasanya begini-begini, ini enggak. Gitu dia. Jalannya kan gini, jalan siasat. Nanti kalau dirubah balik gini, itu dia, ya. Maka ada orang itu jalannya sampai 3 gaya, jalan dipajak, jalan mau ngajar, sama jalan undangan, beda semua ya. Kalau mau ke pajak, cepet gitu, ligat gitu dia, ya. Kalau mau ngajar agak cepat sedikit gitu. Tapi diatur sedikit langkahnya. Kalau undangan enggak, pelan-pelan. Tit gitu ya. Karena sepatunya tinggi. Tinggi depan, tinggi belakang, tinggi. Ya gitu. Kalau nggak aku tengok ya orang undangan-undangan yang agak aneh-aneh itu. Kalau saya tengok ilah Gusti Allah pangeran. Ya bahasa Jawa, ya Allah pangeran, makhlukmu kok ada yang kayak gini gitu. Gitu itu. Ya. Macam-macam lah engkau membuat makhluk itu, saya bilang gitu. Nanti jalan ambil kue sana kemari karena bajunya cantik itu. Jumpa kawannya ditegori semua gitu. Mau nunjukkan bajunya itu ya. Datang Ustaz, bajunya yang biasa untuk ngaji, diem aja Ustaz. Baju ngaji sama jabu pesta itu beda, ya. Ustaz diajak pesta sama istri pakai baju yang cantik, baju ngaji kayak gini, pakai lobe gitu kan. Wah, gitu deh. Jangan geser-geser, wah, agak jauh sedikit gitu, corona gitu. Coba datang kayak Agung, bajunya cantik, ya, baju batik,
dijahit yang cantik, jalan pandu ya. Ada geser sedikit nggak apa-apa, dia nggak bilang corona. Datang Ustadz geser sih, corona wak katanya. Gitu. Nah, ada macam-macam. Yang terakhir, dilaknat orang yang mengaku keturunan orang lain. Maksudnya merubah nasab. Misalnya anak angkat, kamu ngangkat anak, anaknya si Irul. Irul ini banyak anaknya, lahir 2 tahun 2 gitu. Kadang lahir sekali gitu 2 orang gitu. Kamu ambil, ya tetap namanya bin Irul, nggak boleh kamu bikin bin Imam Mukhlis Al-Majnuni gitu. Gitu. Imam Mukhlis Al-Malangi gitu ya. Malang-malang itu. Nggak boleh, itu namanya memutus nasab. Ya beda. Anaknya Sirul, saya ambil anak angkat. Udah tahu. Bin Irul. Kenapa kok nama saya bin Irul? Iya nak, sebenarnya bapakmu itu, tapi udah jadi anak saya gitu. Ayo daripada ikut Irul, bagus ikut bapak, katanya kan. Ikut Pak Irul nanti masih naik kereta aja, kalau ikut bapak kan naik mobil gitu misalnya ya. Nah, tiba-tiba Irul kaya, punya kereta api, gitu. Balik anaknya ikut yang Irul ya. Ya udah, saya serahkan aja. Ya, jangan tetap itu anakku, jangan. Sedihnya itu kalau mau nikah. Kalau mau nikah itu, kalau punya anak angkat, sedihnya di situ. Dulu ada namanya Arifin Kamdi, bos Payapinang, bos Wasliyah juga itu ya. Saya kadang-kadang disuruh ngaji di tempat kantornya itu. Punya anak angkat perempuan. Sebelum anaknya si Haidir itu. Iya, ustadz klien itu kan. Jadi pas nikah di situ nggak bisa cakap pidato. Nah, dari kecil kau saya buat anakku, sekarang ini kau sudah waktunya menikah. Saya serahkanlah kau sama suamimu. Saya harapkan suamimu namanya ini supaya memperhatikan, membina anakku ini. Sebenarnya kau ini nak bukan anakku gitu. Menangis langsung, gak bisa cakap. Langsung meraung dia. Nah, karena selama ini kan ikut sama dia sudah dianggap anaknya. Itu. Terus dipindah apanya itu diteruskan Ustaz Nizar Sarif. Itu bagus ditunjukkan ya. Tapi anaknya itu dapat harta banyak karena orang kaya. Makanya kalau mau ikut anak angkat sama yang kaya. Jangan ikut anak angkat minta diangkat sama Ustadz Munib. Kata si Azmi, Ustadz angkatlah saya jadi anak Ustadz katanya kan. Biar jadi nazir masjid katanya kan. Kalau mau jadi anak angkat, pergi tempat Haji Hanif, bukan Ustadz Munib.
Haji Hanif banyak tanahnya, dikasih tolnya itu aja udah seneng kau. Petentang-petenteng lah di tol itu. Kayak gitu ya, tapi tidak boleh diakui anaknya sendiri. Itu bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hukum Islam. Sebab itu memutuskan nasab. Tapi dia sekalipun secara administrasi. Iya, sekalipun secara administrasi, karena administrasi itulah yang sebenarnya menjadi pedoman. Ya, apa namanya, kartu rumah tangga. Orang kan nengoknya dari situ, KTP. Itu kan menghilah namanya, menghilah, ya, ya. Yang lebih bagus tidak menghilah, bukan agama itu cara dihilah-hilah. Sama dengan ketika siapa orang yang punya kambing, kau berapa zakatnya kambing? 40 ya. Begitu 40, kalau waktunya mau zakat dijual 2. Nggak pernah zakat dia. Pokoknya giliran jual zakat, jual ada 2 katanya. Ya. Terus udah dibalikkan lagi gitu. Giliran 42 gitu dijual 4. Itu nggak boleh. Walaupun syariatnya itu boleh, orang memang nggak sampai 40. Tapi Allah Maha tahu seperti itu. Jangan bikin-bikin kayak gitu ya. Kamu kambingmu berapa? Bukan kambingmu ya, kambing ayahmu. Sampai 25 belum. 40 kamu jual nanti. Menurut fikih udah 38 nggak wajib, tapi nggak usah kau bikin ya, nanti saya pula dosa, itu ya. Jadi apakah termasuk ialah ini? Misalnya di bulan suci Ramadan, kan masyarakat hubungan suami istri siang hari Dibatalkan dulu. Udah tahu saya. Udah saya baca otakmu itu. Khela. Ya. Supaya nggak kena denda, dibatalkan dulu dua-dua. Ya. Udahlah kita batalkan aja lah, misalnya. Nggak enak perutku katanya kan. Ya puasa ya nggak enak lah perutku. Makan dia sedap-sedap, kita kan udah nggak puasa katanya kan. Udahlah dek, bikin anak aja katanya kan, misalnya ya. Sama itu Bu ya, di depan Allah Ta'ala tidak punya harga diri itu. Kata malaikatku, kalau aku kecek kok katakan gitu. Kata malaikat ya, mau tobat apa enggak? Itu dikan malaikat kok ya. Kalau gininya Bang Ardi masih nggak takut si Hasan, ya ecek-eceknya kata saya. Ya, apalagi si Mustafa, ecek itu gitu. Ya. Jadi termasuk diantaranya. Saya baca dulu sedikit lagi, masih ada 10 menit. Wan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arba'atun yusbihu fi ghadabillah. 4 kelompok yang menjadi subuh-subuh pagi-pagi dalam murka Allah, dalam marah Allah, wa yumsuna fi sakhatillah, sore-sore dalam kemurkaan Allah. Qultu man hum ya Rasulullah. Abu Hurairah nanya,
Siapa mereka itu ya Rasulullah? Al-mutasabbihuna minar rijal bin nisa. Orang-orang yang menyerupai laki-laki dengan perempuan. Wal mutasabbihatu minan nisa'i bir rijal. Perempuan-perempuan yang menyerupai laki-laki. Waladhi ya'til bahimata, orang laki-laki yang menyetubuhi binatang. Waladhi ya'tir rijal, dan orang laki-laki yang menyetubuhi orang laki-laki. Wa ma warada fi tahrim zina wal liwat. Adapun ada penjelasan hadis dalam diharamkannya zina dan liwat, wa fi uqubati murtakibiha, dan dalam siksaannya orang yang melanggarnya, kasirun syahirun, banyak masyhur, wasbuka bihima qabhan, alangkah jeleknya, wa tahriman, dan haramnya, wa nakalan, dan zalimnya, martaballahu alaihi, sesuatu yang Allah menurunkan atas keduanya fi dunya, di dunia, qoblal akhirati, sebelum akhirat, minal haddi, dari had, hukuman had, wal ukubati, dan siksaan. Wa bayanu dzalika anna zani wa zaniyata. Adapun penjelasannya demikian itu, bahwa orang yang zina laki-laki dan zina perempuan, mahma qamat alaihil bayinatu, ketika tegak padanya saksi, maksudnya ada saksi yang menguatkan, bizina, dengan zina. Fa in kana, maka apabila orang yang zina dua itu bikro ini belum pernah menikah keduanya, julida mi'atan, maka dicambuk 100 kali, wa ghurriba, dan diasingkan, aun autonihi ma'aman, dari tempat tinggalnya, dari tempat desanya, aman 1 tahun. Wa in kana muhsanaini, apabila dua orang yang zina itu pernah menikah, rujima, maka dirajam, dilempari bil hijarati, dengan batu, hatta yamuta, sehingga mati. Wa in kana ahaduma muhsonan, apabila salah satu dari keduanya itu adalah muhson, wal akharu bikron, yang lain adalah belum pernah nikah, kana likulli wahidin hukmuhu, adalah setiap masing-masing itu ya hukumnya. Artinya kalau yang muhson dirajam, kalau yang belum pernah nikah dipukul, cambuk 100 kali, dan diasingkan 1 tahun. Wa amal liwatu, adapun hukuman liwat, wa hadduhu, maka hukum hadnya ka hadis zina, seperti hukuman zina, alal qauli shahihi, menurut kaul yang benar. Wa fi qaulin, dalam satu pendapat, yuqtalu, dimatikan, dibunuh, al fa'ilu, orang yang melakukan, wal maf'uli, yang dikerjai, wal maf'uli bihi, yang dikerjai. Waqad warada bihil hadisu, dan telah ada dengannya hadis. Wa fi ba'dil aqwali, dan pada sebagian pendapat-pendapat ulama, annahuma yuhraqani binnar, kedua-duanya itu dibakar dengan api. Nas'alullah, kami mohon al-afiyah, kesehatan, kesembuhan, keselamatan, min kulli baliyatin, dari segala musibah. Wa amma ityanul bahimati, adapun menyetubuhi binatang, fahuwa minal adzaimi, termasuk dosa besar. Wa fa'iluhu mal'unun, dan orang yang melakukannya itu dilaknat, kama fil hadisil mutaqaddimi, seperti penjelasan dalam hadis yang telah lalu. Wa fil hadisil akhari, dalam hadis yang lain, man waqa'a, siapa yang menyetubuhi ala bahimatin, pada binatang bahimah, artinya yang betina, parah lagi binatang jantan pula. Faqtuluhu, maka bunuhlah, waqtuluha, dan bunuhlah dia. Yang laki dibunuh, yang perempuan juga dibunuh. Titik. Jadi siksanya orang yang zina sama yang liwat itu menurut pendapat yang benar sama. Artinya kalau udah pernah nikah dilempar dengan batu sampai mati. Kalau masih gadis atau belum pernah nikah dicambuk 100 kali, diasingkan 1 tahun.
Dan orang itu yang saya sebutkan tadi memicu turunnya azab Allah di dunia. Kemudian termasuk dosa besar itu orang yang menyerupai laki-laki dengan perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kalau laki-laki ya laki-laki, pakaiannya pakaian laki-laki. Jangan laki-laki pakai daster, ya, pakai daster terus pakai mercot, semircocot, ya, terus masuk di YouTube. Tak macam mana pun cuaca ini, katanya kan, udah enggak kering-kering lah bajuku ini, pakaianku ini, katanya kan. Kau tengok di YouTube datang. Cemana lah wak, katanya kan gitu. Itu banci semua itu, ya. Kau tengok iya aja pula itu di YouTube. Bahasanya pakai bahasa Melayu Tanjung Bali, bahasa Batu Baho gitu ya. Nah, macam mana lah cuaca ini, katanya kan gitu. Nah, ini lagi burung nyawamu ini, katanya kan. Nah, laki-laki ya jalannya kayak laki-laki, jangan laki-laki jalannya kayak perempuan. Laki-laki tapi pakai celananya istrinya. Ya, kecuali nggak ada celana lagi itu darurat. Ya, yang lebih parah lagi laki-laki pakai roknya istrinya. Enak kali kau boleh pakai celana, aku nggak boleh pakai rok, kata saya kan. Iri aku, kata saya kan. Nggak boleh pakai celana itu. Kalau perempuan ya celana perempuan. Maksudnya bagaimana? Bentuknya itu beda. Celana perempuan itu sakunya, ya di belakang itu nggak ada. Terus biasanya pakai karet, ya. Terus sakunya bentuk potongannya pun beda gitu. Nah, celana laki-laki ya. Cuma masalahnya bisa masuk laki perempuan. Kayak celananya jin itu. Jeans itu ya. Kalau yang perempuan pun bisa masuk, tapi memang ada yang khusus perempuan. Ya. Kau punya celananya jin? Punya. Jadi jinnya nggak pakai celana kau pakai. Dulu yang paling jelek waktu ada acara haflah, masih zaman dulu lah. Ada anak santri dari kota gitu. Celananya bawah pakai jeans, atas pakai baju putih, pakai peci gitu. Panggil sama Pak Guru, Pak Haris, sini kok. Pantes apa enggak bajumu sama celanamu ini, katanya kan. Pakai baju putih, tapi kamu pakai celana jeans, katanya kan gitu. Ditengokin aja. Mau ganti apa enggak? Kalau enggak usah ikut acara, katanya. Pulang ganti. Ya. Tapi di lingkungan yang sekolah saya itu pakai sarung, enggak ada yang pakai kayak gitu. Sarung semua. Makanya saya pun kalau naik bus itu pakai sarung. Nah, kemana-mana pakai sarung. Main bola pun pakai sarung. Manjat kelapa pun pakai sarung. Ya. Di sini kalau bilang pakai sarung ada meninggal gitu dia. Atau mau sholat zuhur gitu ya. Di sini paling kalau pakai peci itu ditengoki aja. Siapa bang meninggal gitu ya. Gitu ya. Wah, lewat karena ngaji gini, tiba-tiba entah zuhur gitu lewat ke sana. Apa ada yang meninggal ya kata gitu dia. Karena enggak lingkungannya orang pakai. Tapi kalau di lingkungan saya pakai celana gitu orang asing ini. Hai orang asing gitu terus ya. Ini orang asing gitu, pakai celana. Makanya saya kalau sampai rumah ganti sarung. Di luar pakai celana. Dulu saya nggak punya celana itu. Mau pergi-pergi ya pakai sarung, nggak punya celana. Gitu. Belakangan itu sudah
ke Bangil, orang di kota Surabaya, terus jahit celana, beli sepatu, terus pakai jubah, macam-macam ya. Bisa ke Medan pakai dasi. Karena di pesantren modern pakai dasi. Kau bisa pakai dasi? Bisa? Lupa. Oh, nggak boleh kawin itu kalau belum bisa ngikatnya itu. Ya, harus bisa pakai dasi. Dulu kalau belum bisa pakai dasi, belum pernah wisuda ini katanya kan gitu. Kalau udah pernah wisuda gitu, pakai dasinya fasih. Saya ada orang dari Timur Tengah ngaji pakai dasi nggak mandi. Ustaz macam mana? Saya pakai nyangkut ke pecinya. Begitu pecinya, buka pecinya lah Ustaz. Nggak usah lah kata saya. Dibuka, buta dia. Itu buta, ya Allah, buta. Segen aku tadi nyuruh dia bukalah Ustaz pecinya, nyangkut ini. Dia bilang udah nggak usah katanya kan, nggak usah pakai dilepas. Begitu dilepas buta bolu, buta lucu. Ya, mau ketawa saya tahan aja. Banyak masuk kamar saya ketawa sendiri. Kak buta rupanya Ustaz tuh gitu ya. Ya. Hanya kadang-kadang sininya janggutnya banyak ini, kepala botak. Ya. Kayak gitu udah dibagi sama Allah Ta'ala. Hanya siapa namanya yang ditikam sininya ini, Jabir, Ali Jabir itu kepalanya botak itu. Kalau pakai surban itu nampak ganteng. Di rumah kepala botak itu. Iya. Jadi termasuk diantaranya maksiat kemaluan itu kalau menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid dan nifas. Termasuk diantaranya dia membuka auratnya gitu ya, bagi yang haram dibukanya gitu. Misalnya perempuan gitu pakai celana pendek, kamu suka, tapi berdosa kamu kalau orang mau ngambil mesin bubut itu. Berapa ini bang? Katanya kan gitu kan. Kamu nggak nanya dulu nengoki celananya kan. Matilah kau Rizki gitu. Makanya matanya itu kamu plaster nanti ya. Itu termasuk maksiat mamaknya si Dayat ya, maksiat ya. Si Dayat ini si ya, asam rambut ini. Termasuk diantaranya beol di kuburan. Itu maksiat maksiat kemaluan ya. Atau kencing di kuburan. Kuburan itu dikencingi. Hanya hati-hati kalau ada setannya selentis dis gini, nggak hidup selamanya itu. Ya. Ataupun kencing di masjid, walaupun pakai plastik, pakai botol itu. Misalnya kamu tidur di sini, hujan deras sekali, mau ke sana takut ada pocong. Pocong udah berdiri gini-gini gitu ya. Kalau kencing sini, selamat pocong katanya. Iya keluar aja kau, kawan kita pocong katanya kan. Kawan kita kawan kan gitu. Gitu. Ya. Biasa aja kayak gitu. Dia yang takut. Kalau kamu berani dia takut. Kalau kamu takut dia berani. Kayak maling. Maling itu kalau kamu berani dia takut. Nah, gitu ya. Kalau kamu takut dia berani.
Makanya kalau ada maling kamu harus berani. Tapi jangan asal berani nggak punya senjata. Berani aku katanya kan. Nah, apa berani kau katanya kan. Tembak kau pul gitu ya. Oh, udah lewat. Yang terakhir maksiat kemaluan itu tidak sunat. Nah, ini kan sudah sunat semua. Mukhtar udah sunat kan? Kalau belum sunat nanti ada tempat anaknya Bang Anto itu ya, yang ada dokter itu cepat itu ya. Tapi biasanya kalau dari kampung itu udah sunat 7 hari itu disunat. Kalau tidak takut anaknya atau tidak khawatir, kamu punya anak 7 hari, sunatkan. Biar disunat sama sepadil. Ya. Iya, sekarang dokter bisa 7 hari. Kamu berapa? Sunatnya umur berapa? Jangan-jangan belum sunat kau ini. Kau nggak tahu lama. Hah? Kelas 6. Kelas 6 SD apa kelas 6 di pesantren? Oh, 6 itu istilah 2. 6 SD sama 6 di pesantren. Kalau 6 di pesantren berarti udah gawat itu ya. Dah itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah saya terangkan mana yang penting-penting. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma nas'aluka as-salamata was-sihhata wal afiyata fid dini wad dunya wal akhirah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.